Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Water elemen ya. Jumat Legi, saya suka self employment ya, bekerja sendiri. Dan salahkah saya memenuhi pikiran saya dengan konsep-konsep kemerdekaan, kebebasan, revolusi? Yo. Akal itu kan seperti itu. Ya, teman-teman Jumat Legi, akal itu ingin bebas. Akal itu sebenarnya bejat. Ya. Pingin sing enak-enak ya, seperti yang dialami ini ya. Padahal hidup di dunia itu ada aturan. Ya, aturan agama ada. Aturan hukum negara ada. Aturan hukum istiadat ada. Ya, aturan yang tidak tertulis juga ada. Ya. Seperti yang ada di dalam kitab Sastro Jendro Hayung Ningrat Pangruwatidi. Itu ya, kitab tanpa papan, kitab tanpa tulis itu. Semua itu adalah aturan-aturan yang ada di alam semesta. Loh, kalau Anda mau hidup menurut akal pikiran Anda, top. Ya. Akhirnya apa? Akan menjadi Fir'aun. Ya, tahu Fir'aun? Akan menuhankan akal pikiran Anda, seolah-olah akal pikiran Anda itu benar. Padahal kita hidup di dunia ini ya. Tuhan itu tidak ngeculno gitu ya. Ya, Tuhan itu ya kasih hidup Anda aja digoceli buntutmu. Itu digoceli dengan apa? Dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama. Anda ingin bebas, yo ateis. Ya. Akhirnya Pak tidak memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Itu hidup kita itu akan seperti itu ya, selalu berbenturan dengan aturan. Coba kalau Anda tidak percaya ya. Ketika Anda katakanlah wis mentok ya, pikiran Anda ini mentok wis tidak buntu ya. Ya. Pikiran Anda mentok buntu ya. Apa yang bisa diandalkan pikiran? Ya, padahal batas kepemahaman sebuah pemikiran itu berdasarkan dari tingkat pendidikan, tingkat pengalaman hidup. Sedangkan ya dimensi batin ya, bukan dimensi pikiran lagi ya. Dimensi batin itu tidak terbatas, sambungnya dengan Sang Maha Kuasa ya. Lah inilah ya, orang semacam ini itu terjebak dengan belenggu akal, belenggu literatur ya. Pengalaman hidup ya, terus apa, literatur ya. Literatur tahu ya, buku bacaan yang dia baca atau pernah sekolah di mana, SD, SMP, S1, S2, S3 ya, itu namanya belenggu jiwa, belenggu hati, pengalaman hidup ya. Terus juga kepentingan Anda ingin hidup sendiri ya, itu belenggu hati, belenggu hidup ya. Ada tujuh belenggu hidup ya. Sudut pandang, prasangka negatif, apalagi lupa saya, ada 7 pokoknya ya. Literatur itu juga literatur, pengalaman hidup, sudut pandang, kepentingan ya, baru 4 ya. 7 pokoknya ya. Prasangka buruk. Literatur itu akan menuhankan diri Anda gitu. Menuhankan akal Anda, seolah-olah Anda itu memang akal, nafsu itu pinginnya seperti itu ya. Pinginnya tidak mau dikalahkan ya, nafsu itu pinginnya tidak mau dikalahkan. Pengalaman hidup itu juga sama. Pengalaman saya seperti ini loh. Pengalaman Anda katakanlah 10 tahun yang lalu dengan kondisi sekarang ini sudah pasti berbeda, sudah pasti berubah, dan sudah pasti berbeda, dan tidak bisa diaplikasikan ya. Itu pengalaman hidup. Jadi kalau Anda terbelenggu dengan kecerdasan Anda, terpenuh dengan pikiran Anda, wah itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Itu namanya belenggu hati. Anda harus bisa membebaskan belenggu hati ini kalau Anda ingin sukses di dalam hidup Anda. Terus juga ini ya, saudara siapa ini? Alpudet News ya. Kan tapi kenapa ya selalu ingin dimanfaatkan orang lain?
Tapi kenapa selalu ingin dimanfaatkan orang lain? Nah, hidup itu ya seperti itu ya. Hidup itu selalu memanfaatkan gitu ya. Anda sendiri pun juga akan memanfaatkan orang lain manakala Anda ini butuh. Ya. Tanda kutip ya. Nah, misalkan Anda ini HP Anda ini pecah ya. HP Anda ini pecah misalkan. Nah, Anda kan pasti datang ke tukang servis HP, kan memanfaatkan itu. Walaupun Anda memberikan upah gitu ya. Berarti ada kemanfaatan. Beda lagi ya. Itu juga memanfaatkan ya. Beda lagi Anda katakanlah Anda punya teman, Anda utang terus Anda bayar, itu juga memanfaatkan ya. Tapi negatif ya. Hidup itu selalu seperti itu. Kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri gitu ya, tanpa bantuan orang lain gitu. Ya bisa lah ya, kita hidup di hutan gitu. Ya, tapi sekarang hutannya sudah pada habis gitu. Sudah ganti perumahan gitu. Hidup di mana lagi? Tidak iso. Kita selalu berhubungan dengan orang lain itu. Ya, seperti itu. Terus ini juga ini ya, keseimbangan spiritual ada benarnya, tapi penting juga keseimbangan finansial gitu ya. Nah, ini loh orang-orang ini ya, water element ini ya. Orang ini ya, ini sudah dipertuhankan oleh logika gitu. Ya, saya membahas tentang spiritual. Spiritual itu dimensi batin, tapi diarahkan dimensi pikiran. Kenapa bisa seperti itu? Otaknya tidak mampu masuk. Kenapa? Sudah dibelenggu ya, oleh belenggu hati yang namanya literatur, pengalaman hidup. Akalnya ini loh sudah dibelenggu. Ya, akhirnya apa? Ya lama-lama ateis. Ya. Lama-lama tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan. Lama-lama akan menuhankan akal. Lah itulah akal itu akan membawa ke sana. Ya. Akhirnya apa? Yang muncul hanya teori-teori, konsep-konsep teori. Tapi hidupnya berantakan. Hidupnya masalah tok. Kenapa? Timpang. Pikirannya intelektual loh. Ya. Kecerdasan intelektual itu mencakup dunia materi, ya, termasuk finansial. Ya, intelektual. Tapi ketika spiritual Anda jeblok, ya, hancur itu intelektual Anda. Ya, ibarat intelektual itu ya setitik tinta. Intelektual itu seperti itu. Tapi spiritual seluas samudra. Kenapa? Spiritual itu ilmunya Tuhan. Ya. Kita sudah bicara dimensi Tuhan. Nah, kalau teman-teman Jumat lagi ya, Anda hanya menuhankan akal Anda, ya sebaiknya keluar dari channel ini. Loh ya, saya mengarahkan ke sana. Ya. Nah, supaya apa? Supaya spiritual Anda ini bangkit. Ketika spiritual Anda bangkit, dunia itu akan mudah untuk Anda kendalikan. Tidak percaya, coba ya. Sak pinter-pinter ya kamu ya. Ya, kejaran itu dunia. Lah semakin melayu ya. Tapi ketika Anda spiritual Anda bangkitkan, maka Anda yang akan dikejar-kejar oleh dunia. Nah, ini butuh orang yang mau bisa meletakkan kecerdasan intelektualnya gitu. Diletakkan, ceret. Makanya di dalam diri kita itu ada dua dimensi pikiran dan dimensi batin. Ya, banyak orang tertipu dengan dimensi pikiran. Ya, sementang-mentang sudah lulusan S1, S2, S3. Ya, akhirnya menuhankan kecerdasannya. Nah, langsung dikei masalah ambil sing kuwasa. Munting ndak karu-karuan. Kenapa? Basic ya, spiritualnya ndak ada. Ya. Basic spiritualnya ndak ada. Ya. Kalau Anda basic spiritual ada, Anda mau makan sehari sekali, air putih, nasi putih, poso mutih, ya enggak berat. Tapi kalau basic spiritual Anda lemah, ya makan nasi putih, air putih, poso mutih, ya ora kuat. Nah, silakan itu dicek. Ya, samanya dengan teman-teman Jumat lagi ya. Ketika Anda katakanlah
mau olah batin, terus tidak bisa mengendalikan emosi, itu kan menunjukkan itu loh, Anda diperbudak oleh nafsu Anda. Anda punya jasad, bukannya Anda yang mengendalikan pikiran dan batin Anda, tapi Anda yang dikendalikan oleh pikiran Anda. Ibarat Anda itu robot dari nafsu Anda. Lah, mau Anda seperti itu? Kalau tidak mau, ya rubah. Ya, perbaiki spiritual Anda. Demikian, ya, semoga apa yang saya sampaikan ya bisa memberikan motivasi ya bagi teman-teman Jemaat Legi ya yang mau bangkit ya. Yang tidak mau bangkit ya tidak masalah, keluar saja dari channel ini gitu. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.